Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, kampus Universitas Cendekia Nusantara tampak seperti biasa. Mahasiswa berlalu lalang, dosen sibuk menuju ruang kuliah, dan aroma kopi dari kantin menyebar ke seluruh halaman. Namun, di balik suasana itu, kabar mengejutkan mulai beredar cepat di kalangan mahasiswa pasca sarjana. Lo udah denger belum soal Pak Mulyono? Bisik seorang mahasiswi kepada temannya di lorong perpustakaan. Yang dosen pembimbing itu? Kenapa emangnya? Jawab yang lain, penasaran. Katanya ditangkap polisi semalam. Gara-gara ijazah palsu. Lanjutnya pelan, nama Dr. Mulyono, MPD, dosen senior dan pembimbing skripsi yang selama ini dikenal disiplin dan bijaksana, mendadak menjadi perbincangan hangat. Banyak yang tidak percaya, terutama para mahasiswa bimbingannya yang menganggap Mulyono sebagai sosok panutan. Namun, tak butuh waktu lama hingga kebenaran mulai muncul ke permukaan. Pada pukul 10 pagi, pihak kampus mengumumkan lewat surat resmi bahwa Dr. Mulyono sedang menjalani proses hukum dan untuk sementara waktu dibebas tugaskan dari semua aktivitas akademik. Di media sosial, video penangkapan Mulyono di rumahnya tersebar luas. Ia digiring oleh petugas berpakaian preman, wajahnya tertunduk, dan tangannya diborgol. Netizen geger. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan Mulyono hingga harus dijebloskan ke penjara? Menurut informasi awal dari kepolisian, Mulyono diduga menjadi bagian dari sindikat pemalsuan ijazah, dan yang paling mengejutkan, ia sendiri menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan gelar doktornya. Cerita ini baru dimulai. Kampus terguncang, mahasiswa bingung, dan satu persatu pihak mulai angkat bicara. Setelah berita penangkapan Dr. Mulyono tersebar luas, pihak kepolisian menggelar konferensi pers yang langsung disiarkan di beberapa stasiun TV nasional. Di depan kamera, Kombes Pol Rian Fadilah dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjelaskan dengan tegas. Tersangka M, alias Mulyono, diduga telah menggunakan ijazah palsu S3 sejak lebih dari 7 tahun lalu untuk melamar sebagai dosen tetap di Universitas Cendekia Nusantara. Tak hanya itu, yang bersangkutan juga menjadi perantara pembuatan ijazah palsu bagi beberapa individu lainnya di lingkungan akademik. Pernyataan itu membuat publik syok. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini dikenal cerdas dan menjadi panutan, ternyata menyimpan rahasia sebesar itu? Yang lebih mengejutkan lagi adalah munculnya seorang whistleblower, mantan pegawai Yayasan Pendidikan Swasta tempat Mulyono dulu bekerja, bernama Suhadi. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media investigasi, Suhadi mengaku pernah menemukan kejanggalan dalam dokumen-dokumen milik Mulyono. Waktu itu saya bantu fotokopi berkas untuk pengajuan lektor kepala. Saya lihat stempel universitas luar negeri yang dipakai di ijazah beliau, bentuknya berbeda dari yang asli. Saya curiga, tapi waktu itu saya cuma karyawan biasa, nggak bisa berbuat banyak. Kecurigaan itu semakin kuat ketika beberapa mahasiswa mengungkap pengalaman janggal saat bimbingan dengan Mulyono. Salah satunya, Dimas, mahasiswa S2 Ilmu Pendidikan. Waktu saya tanya soal referensi disertasi beliau, jawabannya muter-muter, nggak pernah jelas. Tapi saya mikir mungkin beliau memang sibuk atau lupa. Sekarang saya paham, mungkin karena memang nggak pernah nulis disertasi itu. Bukti-bukti mulai dikumpulkan oleh pihak berwenang. Laptop Mulyono disita, termasuk dokumen dan file yang menyimpan puluhan template ijazah dari berbagai kampus dalam dan luar negeri. Semua mengarah pada satu dugaan besar. Mulyono bukan hanya pengguna, tapi produsen ijazah palsu, dan skandal ini ternyata bukan berhenti di Mulyono. Setelah penahanan Dr. Mulyono, penyidik mulai menelusuri lebih dalam dan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pemalsuan pribadi.
Berdasarkan penelusuran digital forensik dari laptop dan ponsel milik Mulyono, terungkap sebuah jaringan gelap yang tersembunyi rapi dan telah beroperasi selama bertahun-tahun. Dalam salah satu email terenkripsi yang berhasil dibuka tim cybercrime, Mulyono berkomunikasi dengan seorang pria berinisial RZ yang diyakini sebagai otak dari sindikat pemalsuan ijazah internasional. Mereka tidak hanya memproduksi ijazah lokal, tapi juga mengaku bisa menyediakan dokumen akademik dari universitas luar negeri, lengkap dengan transkrip, tanda tangan rektor, bahkan data digital di situs kampus palsu. Penyidik menemukan bahwa Mulyono bertugas sebagai calo kalangan akademik, alias penghubung antara para pemesan dari dunia pendidikan, dosen, guru, bahkan pejabat pendidikan daerah, dengan sindikat pembuat ijazah palsu. Kami menemukan aliran dana sebesar 1,2 miliar rupiah yang masuk ke rekening Mulyono dari berbagai kota di Indonesia. Rata-rata pembayaran itu berkisar antara 40 juta hingga 75 juta rupiah per ijazah, jelas Kombes Rian kepada awak media. Bahkan lebih mengejutkan, salah satu nama pemesan ijazah palsu tercatat sebagai pejabat Dinas Pendidikan Provinsi, yang saat ini juga sedang dipanggil untuk diperiksa. Kasus ini mulai menyinggung struktur yang lebih tinggi, membuat Kementerian Pendidikan turun tangan langsung. Sementara itu, di kampus Universitas Cendekia Nusantara, suasana semakin panas. Mahasiswa mengadakan aksi damai di halaman kampus dengan poster bertuliskan, "Kami mau dosen yang asli, bukan ijazah pabrikasi." Di balik semua ini, muncul pertanyaan besar, berapa banyak dosen dan pejabat yang selama ini menyandang gelar akademik palsu? Dan seberapa luas jaringan ini sudah menyebar? Satu hal kini jelas, Mulyono bukan satu-satunya. Ia hanya salah satu dari banyak wajah yang mulai terbong. 2 hari setelah penangkapannya, Dr. Mulyono akhirnya angkat bicara. Dalam sesi pemeriksaan tertutup di Polda Metro Jaya, ia memberikan pengakuan yang mengejutkan. Bukan hanya mengakui perbuatannya, ia juga membuka banyak nama besar yang selama ini diam-diam menjadi bagian dari jaringan tersebut. Dengan wajah lesu dan mata sembab, Mulyono menyampaikan kalimat pertamanya di hadapan penyidik. "Saya bukan satu-satunya. Banyak dari kami yang merasa tak punya pilihan. Tekanan akademik terlalu tinggi, sedangkan waktu, tenaga, dan biaya tak cukup." Ia mengaku mulai terlibat dalam pemalsuan ijazah sejak tahun 2016. Awalnya karena gagal menyelesaikan studi doktoralnya di Malaysia akibat keterbatasan biaya dan tekanan keluarga. Dalam keputusasaan, ia menerima tawaran dari seseorang berinisial RZ, yang menjanjikan ijazah S3 dari kampus fiktif asal Australia hanya dalam waktu 3 minggu. Ijazah itu ia gunakan untuk melamar sebagai dosen tetap di UCN, Universitas Cendekia Nusantara, lalu dalam waktu singkat naik pangkat jadi lektor kepala. Tapi seiring waktu, permintaan mulai berdatangan dari sesama akademisi. Awalnya saya tolak. Tapi makin lama, saya sadar, dunia akademik ini banyak kemunafikan. Yang penting gelar, bukan isi kepala, ucap Mulyono lirih. Pengakuannya tak berhenti sampai di situ. Ia juga menyebut beberapa nama dosen dari kampus ternama lain yang menjadi pelanggan tetap. Bahkan ia menunjukkan grup Telegram rahasia tempat para pemesan dan penghubung berkomunikasi. Grup itu menggunakan nama samaran seperti Forum Ilmiah Nusantara, padahal isinya jual beli gelar palsu. Sementara itu, pihak UCN mulai ketar-ketir. Rektor langsung menggelar rapat darurat dengan yayasan dan Leldikti. Beberapa staf akademik diminta menyerahkan ijazah asli mereka untuk verifikasi. Di luar ruang tahanan, wartawan berebut mencari komentar dari keluarga Mulyono. Istrinya menolak diwawancara dan memilih mengunci diri di rumah. Anak-anaknya pun tak masuk sekolah karena dibuli oleh teman-teman. Skandal ini mulai menjalar seperti api yang menyambar hutan kering. Dan di tengah semua kekacauan itu,
Muncul satu nama baru yang disebut Mulyono sebagai penjaga sistem. Seseorang di dalam kementerian yang justru menjadi pelindung utama jaringan ini. Bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke jaringan di kementerian dan konflik besar yang mulai muncul di dunia pendidikan. Nama itu akhirnya muncul dalam pengakuan tertulisnya. Mulyono menyebut satu sosok misterius yang selama ini diduga menjadi pelindung utama sindikat ijazah palsu. Seorang pejabat eselon 2 di Kementerian Pendidikan, berinisial SB Mulyono tidak menyebut nama lengkap, namun cukup menyebut jabatan dan waktu pertemuan mereka di sebuah hotel di kawasan Cikini, tahun 2019. Ia mengklaim bahwa SB tidak hanya mengetahui soal jaringan gelap ini, tetapi juga mendapat bagian dari setiap transaksi ijazah palsu yang berhasil dijual kepada akademisi atau pejabat daerah. Setiap ijazah S3, beliau dapat bagian 10 juta rupiah. Beliau bilang, "Selama saya tenang, kalian aman," tulis Mulyono dalam surat pengakuannya. Informasi ini langsung menggegerkan kementerian. Dalam waktu 24 jam, Menteri Pendidikan menggelar konferensi pers darurat. "Kami sangat serius menanggapi kasus ini. Jika benar ada oknum internal kami yang terlibat, maka akan kami tindak tanpa ampun," ujar Menteri dengan nada tegas, namun terlihat jelas bahwa situasi ini membuat suasana di internal kementerian semakin panas. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ikut turun tangan. Mereka membuka jalur koordinasi dengan Polda Metro Jaya karena kasus ini tidak hanya menyangkut pemalsuan dokumen, tapi juga indikasi suap dan gratifikasi sistemik. Kampus-kampus besar di Indonesia ikut terdampak. Beberapa rektorat mulai mengumumkan audit internal, terutama terhadap staf pengajar yang baru diangkat dalam 5 tahun terakhir. Masyarakat